Kami mengucapkan selamat malam waktu Amerika dan selamat pagi waktu Indonesia. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Dan kita masih dipimpin oleh Pendeta Raymond Lohonoman untuk pembahasan sekolah sahabat kita. Kita akan segera mulaikan acara kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu yang sudah disiapkan. Kami persilahkan. In my moments of fear, through every pain, every tear, there's a God who's been faithful to me. When my strength was all gone, when my heart had no song, still in love He's proved faithful to me. Every word He's promised is true. What I thought was impossible, I've seen my God do. He's been faithful, faithful to me. Looking back, His love and mercy I see. Though in my heart I have questioned, even failed to believe, yet He's been faithful, faithful to me. When my heart looked away, the many times I could not pray, still my God, He was faithful to me. The days are spent so selfishly, reaching out for what pleased me. Even then, God was faithful to me. Every time I come back to Him, He is waiting with open arms, and I see once again
Terima kasih kepada Gaby Rantung ya, kalau tidak salah ini yang sudah membawakan lagu spesial kita pada saat ini. Kita akan buka di dalam doa yang akan dipimpin oleh Tante Eti Sumanti. Kami persilahkan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Semawi yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Kembali lagi Tuhan kami datang padamu dengan segala kerendahan hati, bersyukur berterima kasih banyak Tuhan atas segala berkat-berkat Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan berikan kami kesempatan, keinginan kembali untuk datang kepadamu, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami mohon padamu Tuhan, ampuni salah dan dosa kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami akan memulaikan akan ibadah kami pada saat ini. Biarlah Roh Kudus bersama-sama dengan kami semua, agar firman yang kami pelajari, kami bisa mengerti, dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari, merubah tabiat kami yang belum setuju dengan kehendak Tuhan, dan menguatkan iman percaya kami untuk hidup lebih hari, lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan hingga hari Maranatha. Biarlah Tuhan dengan firman ini, kebenaran firman ini, kami bukan saja menjadi pendengar, tapi kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Ya Tuhan, kami berdoa khusus Pendeta Raymond Lohonomongan akan membawakan firman ini. Biarlah Roh Kudus bersama-sama dengan pendeta, agar apa yang dia bawakan kepada kami hanya saja dengan kehendak Tuhan. Beserta nangis panjang ibadah ini, bahkan sisa hidupan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan jadi bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan selalu mendengar, menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan selalu mengampuni dosa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tante Eti untuk doanya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat dan diskusi sebentar yang akan dipimpin oleh Pendeta Raymond Lohonoman. Kami persilahkan. Oke, selamat malam saudara-saudara dan selamat pagi untuk mereka yang ada di Indonesia dan selamat malam untuk semua yang ada di Amerika Serikat. Saya share screen dulu ya. Oke. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin memastikan bahwa PowerPoint saya bisa terlihat di saudara-saudara yang ada di sana. Apakah bisa melihat? Bisa, Pendeta. Oke, dan suara saya juga bisa terlihat ya, terdengar ya? Bisa. Oke, baik. Saat ini saya minta maaf tadi, memang beberapa hari ini oleh karena kami menjelang akhir dari periode di mana ya Pendeta Rantung, Pendeta Kesolia tahu kalau seandainya sudah hari-hari begini banyak sekali kesibukan ya, laporan dan sebagainya, rapat, dan itu sebabnya tadi pagi sekali saya sudah bangun kira-kira jam 3, jam 4 untuk menyiapkan beberapa, oleh karena jam 5 pagi tadi saya harus bicara di satu gereja, lalu kemudian setelah itu, sementara itu berlangsung juga kami ada doa bersama, jadi ada 2 devices di sini yang sementara jalan, di jam 5 pagi. Lalu kemudian selesai itu jam 6, hanya 1 jam jeda, kami langsung ada worship di kantor, ada pertemuan. Lalu kemudian masih sementara berlangsung, kemudian saya harus siap untuk bertemu dengan saudara-saudara. Jadi harap maklum kalau seandainya kami kadang-kadang harus agak terlambat saudara-saudara, karena begitulah kesibukan yang ada. Tetapi doakanlah supaya ini boleh berjalan dengan baik. Nah, kita masuk kepada satu pelajaran, pelajaran tanggal 25 November. Kalau pengerja mission tanggal 25 adalah tanggal istimewa. Semua kalau tanggal-tanggal 20 pengerja mission, dia lagu temanya adalah Tuhan berapa lama lagi. Tapi kalau sudah tanggal 25 mereka akan nyanyi, mari kita kerja bagi Tuhan. Karena tanggal 25 bagi pengerja mission adalah tanggal sukacita. Tapi saya tidak berbicara tentang
tanggal ya. Kita berbicara tentang sebuah pembahasan yang akan kita ikuti pada hari ini. With all your heart. Bahasa Inggris bilang, dengan segenap hatimu. Oke. Oh, sorry. Saya ingin membagikan ada beberapa hal prinsip di sini ya. Semua kita mengerti. Dan ini untuk menjawab juga beberapa pertanyaan yang selama ini kita tanyakan mengenai sikap Allah. Jadi yang kita harus mengerti bahwa Allah itu kasih, tentu saja. Dia baik. Semua perbuatan dia tidak ada yang tidak baik. Dan dia juga adil. Nah, yang harus kita mengerti adalah kasih dan keadilan serta kebaikan Allah itu selalu pada posisi seimbang atau wajar. Boleh kita mengerti kalimat ini ya. Jadi Allah itu tidak pernah bersikap kepada seseorang terlalu mengasihi dan mengabaikan keadilan, atau seandainya ada satu kesalahan di mana harus ada sesuatu yang dihukum, oh Allah juga harus menghukum. Tapi Allah juga bukan orang yang kejam, yang senang menghukum orang, yang senang melihat orang susah. Oh ya, saya selalu katakan bahwa di dunia ini kadang ada tipikal orang yang senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Pernah saudara lihat orang seperti itu? Kalau ada orang senang, dia iri. Tapi kalau ada orang susah, dia senang sekali. Nah, Allah tidak seperti itu. Allah adalah ketika kita senang, dia senang. Asal baik tentu saja. Dan ketika kita susah, dia juga susah. Tetapi Allah itu akan sangat sedih ketika kita berdosa. Dan ketika dalam dosa itu, maka konsekuensinya harus ada. Disitulah keadilan Allah harus berlangsung. Jadi jangan kita melihat Allah itu pada satu dimensi di mana hanya yang kasih melulu. Hari ini orang menekankan, oh Allah itu kasih, kasih, kasih. Yang penting kasih. Lalu di mana keadilan Allah bagi mereka yang sungguh-sungguh, yang serius, di mana keadilan Allah? Nah, itu yang harus kita mengerti. Namun demikian, Mazmur 145 ayat 9. Ayat ini juga walaupun jarang kita dengar, tapi saya harus bagikan. Ayat ini penting. Tuhan itu baik kepada semua orang. Di sini saudara harus mengerti lebih jauh dan dalam. Bukan hanya Allah itu bukan hanya milik orang Advent. Bukan hanya milik mereka-mereka tertentu. Kadang-kadang kaum radikalis, fanatis, mereka itu hanya berpikir bahwa Allah itu hanya untuk mereka. Jadi terlalu egois. Allah itu kepada semua orang. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, ada aspek yang harus kita lihat di sana, bahwa apakah itu mempunyai dampak untuk orang lain atau tidak. Jadi Allah itu bukan hanya untuk kepentingan kita saja. Dia itu punya kepentingan untuk semua orang. Karena memang Allah itu untuk semua orang. Tetapi Mazmur 145 ayat 20 katakan, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Disitulah kasih dan keadilan itu berlaku. Dan kebaikan Allah tentu saja. Nah, Naum pasal 1 ayat 7, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Pertanyaan saya, berapa baik Allah itu? Saya mengenal banyak sekali orang baik. Oh ya, saya tahu keluarga Pendeta Rantung adalah keluarga yang sangat baik. Sejak saya SMA, saya sering datang ke rumah mereka. Lalu kemudian pada waktu kami kecil, keluarga yang sangat baik. Sebaik-baiknya siapapun, yang harus kita mengerti, Allah itu lebih baik. Bukan? Jadi Pak Simatupang, keluarga yang baik, saya kenal. Lalu kemudian keluarga-keluarga yang lain. Tetapi sebaik-baiknya kita, Allah itu lebih baik. Nah, dan kebaikan Allah itu, dia mau orang datang kepadanya. Jadi ini kita sudah pelajari di pelajaran yang lalu. Carilah, maka kamu akan menemukan. Persoalannya kenapa Allah akhirnya, atau banyak orang yang terlihat tidak merasakan kebaikan Allah. Jawabannya adalah mereka tidak mencari Tuhan. Mereka tidak datang mengungsi kepada Tuhan. Apalagi ketika berdosa atau ketika mengalami kesusahan. Disitulah akhirnya berbeda antara mereka yang datang kepada Tuhan dengan yang tidak. Nah, sekarang kita masuk kepada poin inti. Bahwa pelajaran kita mengatakan kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati. With all your heart. Saya sedikit memberikan statistik. Ini gereja Advent di tahun 1965 sampai 1965 sampai 2014.
sini ada statistik yang diberikan oleh General Conference. Kita ini membaptiskan kurang lebih 33 juta orang loh. Wah, itu bukan jumlah yang sedikit. 33 juta dari tahun 60-an sampai 2014. Hanya sekedar informasi, Surabaya itu, kota Surabaya penduduknya 3 jutaan orang. Jadi kalau begitu, 11 kali penduduk Surabaya yang sudah dibaptis di dalam gereja Advent. Tapi sayangnya 13 juta tinggalkan gereja. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa? Survei yang dibuat oleh seorang pendeta atau pimpinan di General Conference, Ministerial Associate, pendeta Anthony Ken, judulnya adalah Why Some Seventh-day Adventist Members Leave the Church and Why Some Come Back. Survei ini dibuat tahun 2012. Jadi mereka dapati di sana, banyak orang tinggalkan gereja karena lihat, munafik yang lain. Ada masalah pernikahan, adanya kurang sahabat, ada konflik, ada keraguan terhadap doktrin, pindah tempat tinggal baru, perceraian, kurang tertarik dengan model gereja Advent. Mereka katakan, gereja Advent ini saya tidak suka, modelnya begitu. Orang Manado bilang tretre, tidak monoton, tidak ada variasi. Kemudian ada konflik dengan pendeta. Wah, ini rame di Indonesia ini. Banyak sekali orang tidak senang pendeta, protes. Dulu-dulu tidak ada seperti ini. Sekarang rame sekali yang seperti ini. Kemudian tidak tertarik dengan gaya khotbah. Saya tidak tahu apakah, ya saya hanya pembicara cadangan untuk beberapa hari ini ya. Sudah terbiasa dengan pendeta Stephen. Bisa saja saudara nama, pendeta Raymond yang bicara, malah saya ikutin kan. Jadi banyak orang yang tidak mau ke gerejanya karena faktor pendeta. Tertarik, ada yang tidak tertarik dengan gaya pembicara, gaya khotbah. Kemudian pendeta pindah tempat, pindah juga orang itu. Dan masalah-masalah yang lain, termasuk ada kematian, ada hal yang lain. Survei lagi yang lain yang dilakukan oleh Benjamin L. Corey. Kalau tadi dari Advent, ini bukan Advent. Dia bilang banyak orang tinggalkan gereja karena mereka rasa tidak ada komunitas di sana, ada banyak drama di sana, ada konflik yang tidak diselesaikan, ada kelompok-kelompok di sana, dan banyak sekali. Dan mereka katakan when they don't find Jesus, mereka tidak temukan Yesus di sana karena begitu orang-orangnya. Ada lagi survei yang lain. Ini gereja Advent dimuat dari majalah Signs of the Times, Bruce Manners tahun 2011. Mereka rasa bahwa mereka bosan dengan pelayanan gereja, boring. Belief of the church, mereka ragu, tidak percaya dengan gereja. Mereka rasa tidak perlu. Bahkan mereka berpikir untuk melakukan hal yang lain, prefer to do other things. Lalu kemudian ada bad experience, pengalaman yang buruk. Banyak sekali. Apa yang saya mau katakan dari survei ini, bisa disebut orang-orang yang meninggalkan Tuhan, mereka itu tidak mencintai Tuhan dengan segenap hati. Karena bagaimana mau katakan segenap hati kalau seandainya alasan pendeta misalnya menjadi alasan. Atau konflik dengan seseorang menjadi alasan. Atau ketidakpuasan terhadap perbaktian menjadi alasan. Berarti you don't love God with all your heart. Ya. Itu masalahnya. Oke, jadi sekali lagi, segenap hati. Apa yang dimaksud dengan segenap hati? Pada waktu di buku Matius, Yesus bilang begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Di Indonesia ada lagu, judulnya atau pokoknya ada liriknya, separuh aku jadi separuh diri, separuh aku. Tuhan tidak mau separuh, Tuhan mau full, ya. Dan ini Tuhan bilang itu adalah hukum yang terutama dan pertama. Nah, tetapi jangan abaikan, ini menyangkut mengasihi Tuhan. Tapi hukum yang lain yang setara adalah hukum yang kedua, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya tidak perlu jelaskan, saudara mengerti konsep 10 hukum, di mana kasih kepada Allah 4, lalu kemudian 6, ini saudara sering dengar, khotbah-khotbah. Tetapi yang saya maksudkan adalah bahwa Tuhan menaruh ini pada posisi yang seimbang. Kenapa? Saya harus memberikan catatan di sini.
Karena kalau kita terlalu menekankan mengasihi Allah, terlalu berlebihan atau menjadi satu-satunya, maka sadar atau tidak, kita menjadi fanatis, bahkan mungkin jadi radikalis. Saudara tahu, ada banyak sekali kepercayaan agama di mana orang-orang menjadi sangat fanatik. Di zaman Yesus, para ahli Taurat begitu fanatik. Yang mereka pentingkan adalah aspek urusan dengan Tuhan. Dan mereka abaikan urusan dengan manusia. Padahal Tuhan bilang, kasihilah juga manusia, sesama manusia, seperti diri sendiri. Jadi ini harus seimbang. Nah, kebalikannya. Kalau kita juga terlalu mengasihi manusia, kita ini bisa menjadi humanis ateis. Saudara mengerti kata humanis ateis? Jadi orang yang terlalu melihat manusianya dan mengabaikan aspek ketuhanan. Satu kali saya pernah pergi ke Thailand. Lalu kemudian karena saya vegetarian, jadi saya cari di mana ada restoran vegetarian. Lalu saya dapat di satu mall, saya naik di atas, kemudian saya dapat, oh ya ini. Kemudian saya makan di situ. Tidak lama kemudian duduk di samping saya seorang pria Eropa. Saya tanya, dia asal mana? Dia bilang, oh saya dari Hungaria. Oh ya. Kemudian saya pikir, wah dia ini Kristen atau seorang yang, ya karena dia dari Eropa jadi saya pikir Kristen. Jadi kemudian saya bicara-bicara dengan dia, kemudian dia katakan, saya tanya, kamu dari mana? Oh, I'm Jewish. Oh, jadi saya pikir, wah ini kalau Jewish berarti orang ini turut sabat, kemudian pelihara 10 hukum dan lain sebagainya. Tapi saya kaget ketika dia bilang begini, I'm Jewish, but I'm atheist. Loh, orang Jawa bilang, piye iki? Bagaimana ini? Ini orang Yahudi tapi ateis. Kemudian dia cerita begini. Dia cerita pada waktu orang tuanya di tahun Perang Dunia Kedua ya, Perang Dunia Kedua tahun 39 sampai 45, orang tuanya atau keluarganya menjadi korban Holocaust. Jadi pembunuhan massal atas etnis Yahudi yang dilakukan oleh Hitler dan Jerman. Jadi waktu itu mereka rasa waduh tersakiti sekali karena di mana Tuhan waktu itu. Perasaan mereka ya. Jadi akhirnya mereka rasa sangat sakit hati dan akhirnya mereka menjadi ateis. Dan dia katakan begini, coba lihat, kamu pergi ke Eropa, kamu pergi ke negara saya di Hungaria, yang ada hanyalah bangunan-bangunan kuno. Di mana agama, di mana Tuhan dengan keadaan seperti itu. Tapi coba kamu lihat di Thailand, di Asia sini, bangunan baru, modern. Eropa Timur atau beberapa negara Eropa menjadi stagnan. Mereka itu dulu religius, tapi mana Tuhan untuk menolong mereka? Waduh. Jadi akhirnya dia menjadi ateis, tidak percaya Tuhan. Karena begitu menekankan mata untuk melihat fokus kepada manusianya. Nah, hati-hati saudara-saudara. Kita kadang-kadang terjebak pada situasi ini. Kita humanis, terlalu mementingkan manusia dan tidak mementingkan Tuhan. Saudara tahu, doktrin atau dasar pemahaman dari komunis itu anti Tuhan, anti agama. Kenapa? Karena yang mereka lihat adalah aspek humanis. Tuhan tidak ajarkan itu. Tuhan ajarkan kasih Tuhan dengan segenap hati, kasih juga manusia dengan segenap hati. Saya selalu memberikan pelajaran untuk 3 hari ini dari aspek yang berbeda, karena saya tahu saudara sudah baca sekolah Sabat ini. Jadi kalau saya kasih sesuatu yang ada di sekolah Sabat, maka saudara akan pikir, sama aja, saya lebih baik baca apa yang ada di sekolah Sabat. Saya mau supaya saudara membuka pikiran, wawasan tentang konsep Alkitab mengenai segenap hati ini. Bahwa ini tidak hanya kepada Tuhan, atau tidak hanya kepada manusia, tapi kepada semua. Karena hukum itu, seperti yang Tuhan katakan, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Nah, saudara ingat peristiwa tentang orang kaya, bukan? Di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ini orang mau suka masuk surga. Dia bilang, guru, perbuatan baik apakah yang kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Surga. Jadi pingin surga. Oke, semua kita mau pingin surga. Kemudian Tuhan bilang, jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kemudian orang ini nantang, perintah mana?
Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan, pokoknya semua yang ada di dalam hukum. Dan ini orang ini katakan, semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Saya pause dulu di sini. Tipikal orang seperti ini cocok jadi apa di gereja? Oh, ketua, saudara. Ini orang secara moral bagus sekali. Ini orang secara agama, ini orang paling bagus. Semua hukum dia turut kan? Mari kita ikuti cerita ini. Kita tahu cerita ini ya. Kemudian Yesus berkata kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Nah, Tuhan tahu sisi, ingat Allah itu Maha tahu ya. Dan dia tahu mana yang masih kurang kepada kita. Tapi ketika dia memberitahukan kita, bukan dia untuk menjatuhkan kita. Dia mau kita perbaiki supaya kita jadi lebih baik. Jadi waktu dia bilang kepada orang muda ini, bukan supaya dia kritik dia. Tapi dia mau memperbaiki. Andaikan dia lakukan ini, beres sebenarnya. Jual hartamu, berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh hidup. Tapi sayangnya, Alkitab katakan pada waktu orang muda ini mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Banyak sekali orang Advent, bagus sekali di gereja, bagus sekali perpuluhan, bagus sekali masalah roh nubuat dan lain sebagainya, tapi untuk urusan sesama dia payah. Tapi ada juga yang banyak sekali kebaikan bagi orang, sosial sekali, tapi untuk urusan agama dia lemah. Tuhan mau yang dimaksud dengan segenap semua aspek, bukan hanya satu aspek, tapi semuanya. Dan disitulah Yesus berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya bahwa belum totally we give to him. Itu belum segenap. Karena hati kita masih ada pada satu poin yang menghalangi. Yesus berkata di dalam Matius 19 ayat 23-24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya saya pikir-pikir ya, di orang Advent ini hanya hitung jari mungkin yang kaya raya barangkali ya, menurut saya. Ya. Barangkali ini enggak tahu lah ya, ini hanya sebuah argumentasi. Ya supaya kita ini semua boleh masuk surga, saudara-saudara. Karena kalau sudah kaya mungkin semua, barangkali pikiran kita sudah enggak di situ dan akhirnya sulit juga kita masuk surga ya. Entahlah. Tapi berkat yang Tuhan berikan adalah bukan supaya kita sombong, tapi kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi, saya ingin sudah renungkan di sini. Apakah orang muda itu mengasihi Allah dengan segenap hatinya? Melihat gelagatnya dan sikapnya itu tentu saja tidak. Dan ini adalah salah satu contoh. Kita semua boleh menunjukkan bukti bagaimana apa yang dimaksud dengan segenap hati. Kalau ada satu hal saja yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, berarti itu tidak segenap hati. Kalau ada satu saja yang membuat kita tidak plong dalam memberikan sesuatu atau memberikan segalanya kepada Tuhan, itu berarti tidak segenap hati. Nah, saya ulangi lagi, dan di sekolah sahabat sempat singgung mengenai pelajaran kemarin, tesofa. Ini adalah rekonsiliasi, perubahan sikap yang melibatkan dua belah pihak. Jadi kita tahu Allah itu sangat mengasihi, clear. Pada sisi Allah tidak usah diragukan. Allah itu pasti sangat mengasihi. Tapi dia butuh juga reaksi sambutan dari manusia. Nah disinilah yang sering tidak seimbang. Di mana Allah begitu mengasihi, sementara manusia itu tidak begitu mengasihi. Itu sebabnya kemarin saya sudah singgung, Tuhan tanya 3 kali kepada Petrus, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Di dalam versi yang lain sering kita dengar khotbah. Ketika Tuhan katakan, apakah kamu mengasihi aku? Maka Tuhan katakan dengan jenis atau level kasih, apakah kamu agape kepadaku? Karena agape itu adalah cinta yang terbesar, kemudian storge, kemudian pileo, baru kemudian cinta yang paling bawah ya. Nah, pada waktu Petrus menjawab 3 kali, jadi Tuhan katakan, apakah kamu agape kepadaku? Dan Petrus selalu jawab, di bahasa Indonesia ada terjemahannya,
Tapi di bahasa Greka itu ada, di mana ketika Tuhan tanya seperti itu, maka Petrus selalu menjawab, Tuhan, kamu tahu aku pileo padamu. Saya ulangi, agape yang paling tinggi, storge kedua antara sama manusia atau orang tua dan anak. Lalu di bawah itu ada lagi namanya pileo. Pileo itu adalah kasih sesama kita manusia di luar keluarga. Dan yang paling bawah adalah eros. Jadi agape, storge, pileo, baru eros. Eros itu tentu saja nafsu. Nah sekarang ketika Tuhan bilang, Petrus, apakah kamu agape kepadaku? Petrus jawab, Tuhan, engkau tahu aku pileo padamu. Artinya nak seimbang. Dan akhirnya di situ Petrus menangis, bukan? Dan dia tahu, dia sadar. Pada akhirnya Petrus mengubah dari jenis kasih pileo menjadi kasih yang sama juga, agape. Petrus berubah menjadi orang yang baik. Itu baru segenap hati. Segenap hati. Karena kasih itu disambut dengan level yang sama. Saya ulangi lagi, Ulangan 30 ayat 2 sampai 3. Tuhan bilang, ini Tuhan, ini inisiatif Tuhan. Apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dengan segala yang kuperintahkan kepadamu hari ini, baik engkau maupun anakmu laki-laki, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ini Tuhan bilang, kalau dengan segenap, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau dan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Jadi Tuhan bilang segenap, maka dia akan bertindak. Sekarang ketika terjadi sesuatu kemudian belum terjadi perubahan, pertanyaannya adalah apakah kita sudah segenap mengasihi Allah? Nah ini persoalannya ya. Terkadang kita belum segenap sehingga pertolongan itu mungkin belum seluruhnya diberikan. Nah, saya mau saudara renungkan ini. Saudara dan saya hidup bukan supaya kita dapat posisi. Bukan supaya kita menjadi kaya raya. Bukan supaya kita menjadi orang terkenal. That's not the purpose that God allows us to live. Bukan itu. Jadi apa alasan? Secara umum hanya dua. Yang pertama adalah supaya kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Di mana mungkin ada yang kurang di masa yang lalu, ada yang tidak baik, ada yang masih tidak sempurna, itu harus diperbaiki. Untuk alasan itulah Tuhan kasih kesempatan supaya kita hidup. Dan yang kedua, supaya kita boleh menjadi saluran berkat kepada orang lain. Jadi dua hal inilah menyangkut hukum itu. Jadi supaya kita mengasihi Allah dengan lebih baik, dan juga kita mengasihi sesama manusia dengan baik. Di luar itu, saya rasa bukan itu alasan kenapa saudara dan saya hidup. Kita hidup bukan karena kita, oh saya vegetarian, saya ini sehat 100% sehingga sampai sekarang saya masih hidup. Oh bukan. Karena masih ada hal yang perlu saudara dan saya lakukan. Kalau bukan kita belum baik dengan Tuhan, barangkali dengan sesama masih ada yang kurang. Sehingga Tuhan masih beri kesempatan kita untuk hidup. Tapi kalau seandainya kesempatan yang panjang ini diberikan, dan kita tidak berubah, maka saya tadi katakan, kebaikan, keadilan, dan kasih Allah itu harus berlaku. Jadi, kalau sekarang saudara dan saya masih hidup, karena sekarang ini banyak sekali yang mati, bukan akibat COVID ini. Oh, bukan karena saudara sudah divaksin. Oh, itu juga bukan karena saudara hebat, daya tahan tubuh saudara. Bukan. Tapi karena Tuhan masih memberikan dua hal ini. Ini perlu kita renungkan di sini ya. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Ini ada lagu di Indonesia top sekali. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Memang benar. Nah, kesempatan itu juga diberikan untuk mengubah kita. Saya mau kasih satu ilustrasi tentang bagaimana seseorang yang mengalami kehidupan yang pilu dan akhirnya dia menyadari bahwa harus ada yang harus dia rubah. Jadi keadaan yang pilu itu akhirnya menjadikan dia atau merupakan kesempatan baginya untuk dia berubah. Saya mau cerita sesuatu kepada saudara-saudara. Oke.
Ada seorang yang bernama Leon Fleischer. Leon Fleischer ini adalah seorang pianis keturunan Yahudi. Dia lahir tahun 28, dia sangat terkenal. Dan sampai tulisan ini dia masih hidup. Saya belum cek lagi apakah dia sudah mati atau tidak, tetapi dia adalah pianis hebat. Nah, Leon ini pada usia 40 tahun, dia sudah menjadi seorang pianis yang terkenal kelas dunia. Dan selalu mengadakan konser klasik di mana-mana. Oh, lagu-lagunya berat, tapi indah. Dan orang senang sekali. Dan dia jadi populer sekali. Oh, tangannya mahir sekali bermain piano. Wow, luar biasa dia. Nah, supaya dia tampil hebat, Leon ini harus latihan berjam-jam. Saking dia konsentrasi, dia bekerja luar biasa di situ. Tiba-tiba, mungkin dia sangat excited atau mungkin dia terlalu capek atau bagaimana. Di tahun 70-an tiba-tiba tangan kanannya itu lumpuh. Jadi sudah bisa bayangkan seorang pianis, kalau tangan kanannya itu sudah tidak bisa, itu berarti sudah tidak bisa apa-apa. Karena ini keindahan itu biasanya kelihatan ketika jarinya bermain dengan baik ya di tangan kanan. Dan dia tidak bisa lagi bermain dengan kedua tangannya secara sempurna karena lumpuh yang kanan ya. Nah, keadaan ini tentu saja membuat dia putus asa. Dia hampir bunuh diri karena keadaannya itu. Karena membuat karir, reputasi dan semua keistimewaannya sirna. Dan dia seakan-akan rasa mati seketika. Karena apa yang bisa didapatkan ketika biasanya orang tepuk tangan, kemudian menyatakan, oh hebat kamu, dan sekarang dia tidak bisa bikin apa-apa. Stres dia, hampir dia mau bunuh diri. Karir Leon akhirnya berubah. Dari seorang performer yang selalu tampil di panggung, dia akhirnya hanya menjadi seorang instruktur, atau lebih tepat disebut guru piano biasa. Kemudian akhirnya dia ajar banyak sekali murid, dan dia hanya tampil di belakang layar. Dia menjalani profesi sebagai guru piano klasik selama 30 tahun lamanya setelah dia lumpuh. Jadi dia tidak bikin apa-apa hanya selain ngajar aja. Lalu satu waktu setelah hampir 30 tahun, tangan kanannya itu lumpuh, istrinya ini dengar kabar bahwa ada terapi di Jepang yang bisa menyembuhkan kasus-kasus seperti yang dialami oleh Leon suaminya. Jadi dia tawarkan kepada suaminya, bagaimana kalau kita pergi ke Jepang, coba terapi, siapa tahu kamu boleh sembuh di sana. Dan dia katakan, oh enggak mungkin. Ini sudah 30 tahun. Sudah banyak sekali dokter saya pergi, terapi yang lain, jadi mustahil lah. Sudahlah, memang sudah nasib saya begini. Tapi itu di awal dia menolak. Tapi akhirnya dia ikuti saran istrinya, dia berobat. Dan akhirnya dia sembuh. Bayangin, 30 tahun dan kemudian dia sembuh. Nah, waktu dia sembuh, saudara-saudara, dia mulai kembali belajar piano dengan kedua tangannya. Tangan kanan ini 30 tahun nggak bisa bermain. Sekarang dia belajar lagi. Usianya waktu itu sudah 70 tahun. Dan dia belajar lagi main. Nah, waktu dia belajar itu, dia akhirnya jadi terampil kembali. Dan hebat. Dan orang, wah bangga sekali. Mereka bilang, wah hebat ini Leon ini. Dan mereka satu waktu mengadakan interview. Mereka bilang, Leon, mana yang kamu pikir? Hidupmu pada waktu kamu tidak berdaya, 30 tahun kamu tidak bisa bikin apa-apa, atau sekarang, atau sebelumnya ketika kamu hebat, mana yang kamu rasa hebat? Mereka pikir dia akan menjawab, oh ya tentu saja pada waktu sekarang saya bisa bermain dengan baik. Tapi ini yang dia katakan, dulu saya selalu merasa bahwa sayalah yang paling hebat. Saya selalu berpikir tentang saya, dan berharap segala pujian datang kepada saya. Sampai akhirnya Tuhan ambil semuanya dari saya, dia menekan saya, dia pukul saya, supaya mengajarkan saya dari pengalaman saya bahwa semuanya bukan lagi mengenai diri saya, tetapi orang lain. Dan hari ini gantinya saya yang harus dipuji, saya lebih senang jika orang lain yang dipuji dan saya yang hanya di belakang. Kehidupannya dirubah. Leon ini seperti Musa yang waktu umur 40 tampil arogan. Tapi Tuhan cuci otaknya 40 tahun di padang belantara. Untuk akhirnya Tuhan pakai dia 40 tahun berikutnya. Ketika dia umur 40 tahun, dia rasa somebody. Saya adalah seseorang yang patut diperhitungkan. Tapi Tuhan cuci itu 40 tahun untuk dia katakan, bukan siapa-siapa. Nobody.
bukan siapa-siapa. Dan akhirnya Tuhan pakai untuk 40 tahun berikutnya menjadi somebody atau seseorang yang begitu spesial. Nah, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang untuk mengubah sebuah paradigma hidup, maka harus ada sesuatu yang terjadi. Leon ini akhirnya mengatakan, kehormatannya dan pujian untuk dia menjadi pujian untuk saya. Allah akhirnya mengajarkan saya supaya tidak menerima kehormatan yang berlebihan untuk diri saya. Tapi saya harus bagikan itu untuk orang lain dan terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, begitulah mungkin kadang-kadang Tuhan harus membuat satu proses dalam hidup ini untuk akhirnya kita mengerti apa maksud dari segenap hati. Yaitu kita mencintai Tuhan dengan sesungguhnya dan mencintai sesama. Bukan lebih memupuk mencintai diri. Berbeda ini ya. Mencintai Tuhan, mencintai sesama, dan mencintai diri. Ketika kita mencintai Tuhan sepenuhnya dan mencintai sesama, maka diri akan menjadi kecil. Tetapi ketika kita mencintai lebih besar diri, maka yang tentu saja mencintai Tuhan mungkin akan lebih besar, lebih kurang, dan bahkan mungkin mencintai sesama justru akan lebih berkurang. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Kita harus berubah. Oh, saya skip. Galatia 6 ayat 10 katakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Ini urusan dengan sesama. Kesempatan berbuat baik. Tetapi ayat yang lain juga, 2 Petrus 3 ayat 9 dan 15 katakan, Tuhan tidak pernah lalai memenuhi janjinya. Meskipun ada beberapa orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kita. Karena ia tidak mengendaki seorang pun binasa. Tetapi supaya semua orang dapat bertobat. Dan ayat ini katakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi berbuat baik itu kesempatan kepada orang lain. Dan juga memperbaiki hubungan dengan Tuhan itu juga kesempatan. Sama-sama. Kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Oke. Di ayat ini Petrus ini. Petrus yang tadinya hanya egosentris. Kan kita tahu, seperti yang saya katakan, Petrus di perjanjian atau di buku Injil penuh dengan kisah-kisah tentang look at me. Pada waktu dia jalan, waktu Yesus bilang, mari sini datang. Maka Petrus bilang, look at me. Dan Petrus juga bersama saudaranya, katakan kepada saudaranya Andreas, bersaing dengan Yohanes dan Yakobus. Dua keluarga ini. Dua-dua mengincar kursi. Kalau Tuhan engkau jadi raja, ingatlah kami. Tahu kan kisah itu? Tapi saudara-saudara, Petrus yang bertobat itu ketika saudara jumpai di buku Kisah dan selanjutnya. Dia itu adalah orang yang paling peduli dengan orang. Ketika semua orang tidak peduli dengan Paulus atau kurang simpati dengan Paulus, baca buku Kisah. Petruslah yang memperkenalkan Paulus dan membuat akhirnya Paulus itu terkenal. Dan akhirnya Paulus jauh lebih terkenal. Tapi tidak ada di dalam catatan perjanjian baru di mana kita temukan Petrus jealous. Kemudian katakan, aduh, sudah cukup, ini bagianku. Tidak ada. Bahkan di dalam tulisannya, Petrus memuji Paulus untuk pertobatannya. Dia bilang, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih. Nah sekarang, di penghujung dari pembahasan ini, saya sedikit mengambil bagian untuk menjelaskan siapa Paulus yang dipuji oleh Petrus oleh karena pertobatannya. Paulus yang boleh saya sebutkan mengalami metamorfosis kehidupan. Orang Yahudi yang militan, radikal, keyakinan kepercayaan terlalu tinggi. Ini orang yang kalau dibilang mengasihi Allah dengan segenap hati dan terlalu berlebihan. Itulah fanatik pada usia 30-an tahun. Dan kita tahu ceritanya bagaimana dia menjadi penganiaya. Dia sendiri mengaku. 1 Timotius 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas. Terang-terangan dia bilang. Filipi 3:6 tentang aku penganiaya jemaat. Jelas di sini. Kenapa? Karena agama itu ditaruh di otak
dan menjadikan dia menjadi seorang fanatis. Di Indonesia ini, saya mau katakan, begitu banyak radikalisme itu muncul karena fanatisme yang ditanam, ditaruh di sini. Hanya kamu, tidak ada yang lain. Kadang-kadang orang Advent juga begitu kan? Kita selalu menggunakan istilah orang luar. Oh, kenapa mereka? Oh, itu orang luar. Terus kita orang dalam. Dalam apa? Ya dalam kebenaran. Dalam kebenaran, tapi tipu sana, tipu sini. Politik sana, politik sini. Kawin sana, kawin sini. Macam-macam lah. Macam-macam. Tapi kita orang dalam. Yang di sana itu orang luar. Sadar atau tidak, kita menjadi sangat fanatis dengan agama kita. Dan mungkin kita rajin baca roh nubuat. Oh, jangan tanya. Tapi begitu ada orang lain masuk dan melakukan sesuatu, maka tangan kita lebih kencang untuk tunjuk. Dia ini salah. Pecat dia. Keluarkan dia. Kita ini ganas ini akhirnya. Sama seperti Paulus. Hanya satu aspek yang kita pikirkan. Segenap hati tapi hanya satu aspek. Paulus seperti itu. Hanya satu aspek. Dan kita tahu ceritanya. Kisah 8 ayat 1 sampai 3. Saulus berusaha membinasakan jemaat. Dia masuk dari rumah ke rumah. Menyeret laki-laki dan perempuan. Alkitab katakan. Inilah fanatis. Inilah yang terlalu mengasihi Allah berlebihan sampai tidak peduli dengan manusia. Tidak peduli dengan orang lain yang bukan seiman. Yang bukan seagama. Ini adalah militan, radikal. Kepercayaan yang terlalu tinggi dengan agamanya. Dan kita jangan seperti ini, saudara-saudara. Jangan, kita sangat kuat dengan agama kita. Kita sangat yakin dengan doktrin kita. Tapi kita jangan jadi fanatis buta. Yang akhirnya tidak mempunyai belas kasihan kepada orang lain. Nah, kenapa Paulus menjadi militan? Ini usia 30-an, saudara-saudara. Oleh karena memang dia dididik oleh guru-guru Gamaliel, ya. Dia didik lagi di Tarsus. Ini orang-orang lingkungan. Saya mau katakan bahwa ada satu buku yang ada di perpustakaan saya dari Hillary Rodham Clinton. Judulnya It Takes a Village. Jadi sesungguhnya membentuk paradigma di otak itu adalah akibat banyak faktor. Lingkungan kita tumbuh, orang-orang di sekitar kita, dengan siapa kita bergaul. Dan akhirnya tidak heran itu membentuk otak kita. Sangat sukar saudara meyakinkan satu kelompok atau satu orang dari satu komunitas untuk menjadi seperti kita ketika dia berada di komunitas itu, bukan? Kenapa? Dia tumbuh besar situ, lingkungan melindungi dia. Jadi cara pandang, cara berpikir dia memang seperti itu. Dan Paulus, kenapa seperti itu? Menjadi sangat militan karena lingkungan dia tumbuh besar adalah lingkungan seperti itu. Dan tidak heran dia jadi fanatis. Saudara-saudara, usia 30 sampai 50 adalah usia orang-orang jadi radikal. Nama seperti Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Nelson Mandela, bahkan Mao Zedong. Wah, saya tidak punya waktu untuk jelaskan ini. Saudara boleh cek di Google. Yang saya mau katakan, orang-orang ini menjadi sangat radikal, idealis, oleh karena mereka itu maksudnya di usia muda. Jadi memang kalau kita muda kadang-kadang itu menjadi sangat membara ya. Sampai akhirnya kita tidak mengerti lagi hal-hal yang lain atau tidak menutup diri. Sampai akhirnya Paulus bertemu dengan Tuhan pada usia pertengahan 30-an. Dan kita tahu ceritanya dia bertobat ya. Jadi pada waktu dia bertobat, dia berubah 180 derajat. Ada orang bilang 360 derajat. Salah, 360 artinya balik lagi ke situ. Kalau 45 derajat ya cuman belok sedikit. Tapi Paulus 180 artinya dia balik beda arah. Jadi dari ke sana dia ke sini. Dan menjadi orang yang berbeda. Kita tahu bagaimana Paulus yang tadinya hidup dengan segala kemewahan, segala kenikmatan, dan akhirnya dia berubah dan mati dengan cara mengenaskan. Saya pikir ini akhir dari pelajaran kita. Apa yang saya mau katakan, bahwa Paulus adalah contoh seorang yang akhirnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan juga mengasihi sesama dengan segenap hati.
Paulus akhirnya menjadi tidak egosentris. Dalam kehidupan masa hidup pelayanannya, dia harus menjadi seorang pembuat tenda. Dia harus datang dari rumah ke rumah karena tidak cukup untuk support hidupnya. Padahal tadinya dia adalah salah seorang anggota Sanhedrin. Seperti orang DPR sekarang ini mungkin. Punya banyak fasilitas. Tapi akhirnya dia hidup terlunta-lunta, dianiaya, berkekurangan. Tapi dia tahu bahwa seperti itulah hidup. Saya harus bagikan ini untuk kita menyadari bahwa ketika kita mengasihi Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan sampaikan, maka kita akan menjadi orang yang lebih berbeda. Orientasi hidup kita bukan kepada diri kita, self-centered, egosentris, tapi kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan dengan mengabaikan hal-hal yang lain dan mencintai sesama. Inilah yang dimaksud dengan segenap hati. Saya pikir sampai di sini, saya berikan kesempatan seperti biasanya kalau ada yang ingin berdiskusi atau menambahkan, mari kita berdiskusi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pendeta Raymond Lohonoman. Baiklah, mungkin ada hal-hal yang kita akan tanyakan atau kita akan diskusikan bersama, kami persilakan. Mungkin yang dari Zoom terlebih dahulu ada pertanyaan. Silakan Arda. Oke. Halo Pak Pendeta, selamat malam. Saya ikut terus pembahasan Pak Pendeta ini sangat menarik sekali sejak dari hari Senin kemarin. Sebelum saya punya pertanyaan, saya ada cerita dulu di balik pertanyaan saya ini. Jadi saya pernah belajar Judaism. Saya kalau tadi Pak Pendeta bilang yang statistik itu yang ada orang Advent pergi dari gereja balik lagi, mungkin saya itu salah satunya. Saya pernah belajar Judaism 2 tahun dan saya tinggal dengan orang yang sangat konservatif, ortodoks bisa dibilang, ortodoks. Kemudian saya belajar tiap hari Sabat tanpa handphone sama sekali. Saya belajar tiap hari Minggu dengan rabai. Saya tinggal di Highland Park di sini dengan mereka. Jadi saya benar-benar belajar tentang Judaism. Terus hampir saya sekali waktu itu hampir dibaptis. Jadi kalau kita mau masuk Judaism, kita harus ke court kan. Jadi di court itu ditanya sama ada kayak majelisnya gitu. Salah satu statementnya itu kita harus tanda tangan bahwa masalah nomor 8 atau nomor 7 bahwa kita Anda harus memberikan statement di sini that you don't believe that Jesus is the Messiah. Di sini saya waktu selama 2 tahun sebelum saya lihat tanda tangan itu, saya kan Advent, lahir dari keluarga Advent, sekolah Advent. Jadi waktu saya lihat itu saya pikir teman-teman saya bilang, oh it's okay, Jesus was Jewish, fine. Saya pikir it's okay mengubah agama itu, saya oke, karena saya juga nggak terlalu religius di Advent. Habis itu waktu saya lihat itu statement itu, nggak bisa saya tanda tangan begitu. Saya nggak bisa tanda tangan, saya tolak akhirnya, dan saya pergi dari rumah itu, saya bilang saya nggak bisa. Terus beberapa orang sudah bilang sama saya, oh saya bilang sama mereka, semakin saya belajar tentang Judaism, saya makin percaya kali itu adalah saya. Tapi saya nggak tahu cara gimana saya ngomongnya sama kalian. Sampai mereka bilang sama saya, I wonder what is the rabbi, apa yang rabbi katakan sama kamu kok gitu. Jangan-jangan rabbi ini salah, mereka bilang sama saya. Akhirnya singkat cerita itu latar belakang saya. Saya belajar, saya pernah tinggal di Yerusalem, saya semua itu saya lakukan dengan holiday mereka. Akhirnya saya nggak jadi dibaptis, jadi waktu masih bilang sama saya nggak bisa untuk tidak mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Satu itu aja. Akhirnya saya berbalik lagi, saya ikut lagi gereja Advent, saya dibaptis ulang. Kemudian satu hal yang mengganggu saya sebenarnya di Bapak. Kalau misalnya saya nggak tahu ini fanatik atau memang saya percaya bahwa ini yang benar. Karena penyucian hari Sabat, saya rasa
waktu saya ikut mereka di Judaism itu, di sinagog, itu saya rasa lebih lebih kusuk, lebih hikmat, detach, benar-benar detach dengan dunia ini selama 24 jam dan bersama dengan Tuhan. Itu hanya Kristus. Ketika saya masuk lagi ke gereja Advent yang ingin masih pegang HP, oke lah, apa yang kalau pegang HP untuk hal-hal yang rohani. Tapi ada lagi yang apa yang dia YouTube atau apa yang lain, hal-hal atau sosial media. Jadi itu kadang-kadang saya kurang merasakan kekhususan di situ. Tapi saya juga nggak mau menjadi, tapi saya takutnya juga jadi fanatik. Tapi di Alkitab lain juga dibilang kan pergaulan itu bisa membawa kegiatan kita yang baik jadi miring lagi gitu. Dan jadi saya nggak tahu nih Mbak Beta, apakah saya ini termasuk mau ikut jadi fanatik atau bagaimana saya mengejar ini gitu. Karena secara nggak langsung selama 2 tahun itu untuk menunjukkan hari Sabat, saya benar-benar di brainwash di lingkungan orang-orang yang ini. Jadi saya merasa kok kurang khusus ya orang Aceh ini. Kalau saya itu gimana ya? Ini namanya siapa ini? Arda. Arda. Bagus sekali ya. Saya tertarik sekali dengan pengalaman Arda. Saya belum pernah masuk komunitas Yahudi ya. Saya hanya pernah pergi ke Seattle atau ke Amerika. Kemudian saya sering lihat, oh ya ini sinagognya. Kemudian ini orang-orang Jewish. Biasanya mereka pakai topi, ada belakang. Kemudian gaya-gaya mereka khas ya. Oke, saya mau baca satu ayat ya. Ayat itu terdapat di dalam Matius 5 ayat 20. Dia bilang begini. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Artinya Yesus tidak juga mengkritik kehidupan agama. Mereka itu bagus. Tetapi permasalahan bagi orang Yahudi adalah mereka bagus di format acara, mereka bagus di upacara, dan semua ritual yang ada. Mereka bagus dalam memenuhi semua tuntutan keagamaan. Tapi ada satu, mereka tidak mengasihi Yesus. Jika tanya bagaimana orang Yahudi tulen, itu sebabnya kenapa saya tampil di slide terakhir adalah Paulus. Karena dialah Yahudi tulen sesungguhnya. Dia sama seperti Yahudi hari ini yang lain yang menyucikan Sabat. Dia tahu. Saking fanatiknya dia dengan Yahudinya, sehingga dia anggap kekristenan itu tidak lebih baik dari Yahudi. Mereka itu pengacau agama. Inilah radikalis, fanatis yang berlebihan yang dipasang ya di otak. Ya. Dicuci otaknya sejak kecil. Nah, sekali lagi, tidak ada yang salah dengan dia. Saya tidak mempersalahkan, itu baik ya. Tidak ada yang baik. Tapi di Perjanjian Baru ada ilustrasi yang Yesus berikan ya. Pada waktu Yesus menyembuhkan orang ya. Ingat, Yesus itu di buku Yohanes menyebutkan ada seorang yang telah 30 tahun lebih berada di kolam Siloam itu ya. Kolam Bethesda itu, kemudian Yesus datang dan menyembuhkan. Dan Yohanes satu-satunya ayat yang seperti mau berbisik mengatakan hari itu hari Sabat. Nah, ini yang tulis seorang Yohanes yang orang Yahudi, yang hidup di kultur Yahudi. Kemudian dia mau cerita Yesus yang seakan-akan hari itu tidak berbakti hari Sabat, cuman mau menyembuhkan orang. Tapi Yohanes membuka sebuah paradigma baru. Dan itu yang saya jelaskan tadi panjang lebar, bahwa jangan lupa kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati. Jadi apa yang tadi Arda lihat di itu sudah betul. Mungkin kita boleh terapkan itu dalam hidup sungguh-sungguh ya. Tapi kita juga jangan lupakan aspek yang lain untuk mengasihi sesama. Tapi sementara kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama, jangan lupa yang harus menjadi sentral adalah Yesus. Karena Alkitab berkata, tidak ada nama lain di muka bumi ini
di mana kita boleh mendapatkan keselamatan kecuali di dalam nama Yesus. Yohanes 15 ayat 5 katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi boleh saya katakan, kelemahan fatal dari Yahudi adalah tidak mengakui Yesus. Padahal kita Kristen mengakui bahwa Yesus itu yang utama. Dia adalah Allah. Apakah kurang bukti bahwa di perjanjian lama ada nubuatan tentang Yesus? Banyak sekali. Banyak sekali. Kita tidak cukup waktu untuk ceritakan hari ini. Tapi mereka tidak akui. Nah, kalau sudah tidak mengakui Yesus, dari mana lagi keselamatan kita boleh peroleh? Kita tahu bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus. Itu sebabnya walaupun kita sedang membaca buku Ulangan, kenapa saya tidak, bisa saja saya hanya bicara tentang buku Ulangan, Perjanjian Lama ya. Tapi saya mau supaya saudara juga lihat dari sisi Perjanjian Baru. Karena di situ ada Yesus. Dan Yesus itu menjadi kunci dari keselamatan. Boleh tangkap ide saya ini ya. Jadi tidak ada keselamatan kalau mengabaikan Yesus. Keselamatan itu ada kalau ada Yesus. Apapun ajaran itu, kalau tidak ada Yesus, kita tidak bisa terima. Itu keyakinan kita ya. Oke, boleh itu Arda? Ya. Sahabatnya kita nak protes. Kalau kita mau lebih kusuk, barangkali kita harus ikuti itu. Itu yang baik. Tapi masalahnya tidak ada Yesus di sana. Sayang ya, sudah bagus-bagus terus tidak ada Yesus, bagaimana kita mau dapat masuk surga? Tidak ada jalan lain, hanya melalui Yesus. Oke, makasih. Ada pertanyaan lain? Silakan Tante Simatupang. Terima kasih Pendeta Raymond yang sudah menerangkan tadi pertobatan yang dengan segenap hati. Cuman saya mau bertanya, kalau pertobatan Daud ketika Nabi Nathan memberitahukan kepadanya kesalahan, dia langsung minta ampun kembali kepada Tuhan, tetapi dia tidak mengalami penderitaan lebih dahulu. Karena nanti setelah dia bertobat, baru penderitaan itu dia terima, anaknya itu mati. Tapi sekarang saya mau bertanya, kalau karena penderitaan, atau mungkin seperti cerita yang diceritakan Pendeta Raymond kemarin, karena dia sudah nggak ada makanan, lalu dia cari orang tuanya. Apakah motif kita itu benar-benar segenap hati bertobat kepada Tuhan, karena kita sekarang kebingungan, nggak tahu kemana, ya baliklah, nggak ada makanan, pulanglah ke orang tua saya. Jadi saya mau coba bertanya, apakah pertobatan yang sejati itu harus seperti Daud ketika dikatakan kesalahannya langsung pada waktu itu dia menyadari kesalahannya? Atau pertobatan sejati itu apakah harus saya menderita dulu lalu sudah tidak punya baru cari Tuhan? Saya hanya mau bertanya kira-kira mana pertobatan yang benar-benar dari segenap hati. Terima kasih. Bagus sekali. Ibu Simatupang ini kalau bertanya saya nilai selalu berpikir ya. Dalam sekali. Jadi begini, kita harus melihat pertobatan itu bukan dari kacamata kita. Karena melihat pertobatan itu dari kacamata Allah ya, Yesus. Karena dialah yang membaca hati dengan tepat. Saya dan saudara tidak bisa membaca hati, ini bisa begini, ini bisa begitu. Kenapa ini begini, ini begitu. Nah, ada satu ilustrasi dalam Alkitab dan saya ingin membandingkan dengan kasus dalam Alkitab. Ilustrasinya adalah begini, yang Yesus berikan. Ada seorang yang punya lahan, ya. Kemudian dia pergi cari pekerja. Ada yang datang jam berapa? Jam 5 pagi, ada yang jam 9, kemudian ada yang jam 12, kemudian ada yang yang terakhir jam 5, kan? Lalu kemudian yang pekerja-pekerja yang awal itu mereka datang, kemudian mereka bilang, mereka pikir, wah ini gaji saya lebih tinggi nih. Karena saya sudah overtime. Di Amerika kalau overtime, wah itu banyak sekali kan. Nah jadi mereka sudah senang. Tapi mereka kaget sekali dalam kisah itu ketika waktu bayar, loh kok dibayar sama ini? Ini gimana ini? Nah, saya belum mau menjelaskan ini.
Tapi saya mau menjelaskan satu kisah, satu kasus. Kasus yang ada di kayu salib. Ini pencuri di kayu salib yang sama-sama dengan Yesus di pinggir, kan? Pencuri di kayu salib tidak sempat ikut KKR, tidak sempat bayar perpuluhan, bahkan tidak sempat turut sabat dengan benar, belum sempat. Terus tinggal berapa menit mau mati, dia hanya ucapkan, Tuhan, ingatlah akan aku. Terus kemudian Tuhan berkata, ini Yesus katakan, aku berkata kepadamu pada hari ini. Nah, ini ayat ini sering diinterpretasikan salah karena penempatan tanda baca yang mereka pikir bahwa pada hari itu juga dia masuk Firdaus. Tapi sebenarnya penekanannya adalah aku berkata kepadamu hari ini, koma, kamu dan aku akan berada di Firdaus, ya. Nah, sekarang ini seperti ini. Bandingkan dengan Yudas yang sudah 3 tahun melayani Tuhan, walaupun dia ya kita tahu seperti itu, tapi akhirnya dia tidak masuk surga. Kok ini cuma berapa menit? Bagaimana ini Tuhan? Nah, sekali lagi saya mau katakan, melihat itu bukan dari kacamata kita. Karena kita kan bukan hakim. Hakim itu Allah. Yang menentukan kita masuk surga bukanlah kita, tapi Tuhan. Nah, bagian kita adalah kita berusaha sepanjang kita hidup. Itu sebabnya saya katakan sepanjang hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk perbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan kesempatan untuk berbaiki dengan sesama. Jangan tunggu juga kita nanti sakit baru kita bertobat. Masih sehat, masih bisa bernapas bagus, ya kita ke gereja lah. Jangan kita hanya di Zoom sambil kita nonton yang lain atau kita melakukan hal yang lain. Misalnya ya, hari ini banyak orang yang aji mumpung. Oh, pas nak ke gereja. Betul dia pasang Zoom, tapi Zoom dimatikan. Sementara itu dia urus-urus bisnis, dia kerja barangkali. Dan orang katakan, aduh ketua diakon tadi masuk gereja. Wah, rajin sekali. Padahal siapa mau tahu dia. Sementara dia Zoom, dia sementara kerjakan bisnis di rumah. Bisa saja. Who knows? Nobody knows tentang diri kita. Tapi Tuhan tahu. Dan yang mengukur, kemudian memastikan kita selamat atau tidak adalah Tuhan. Ukuran itu ada di Tuhan. Tapi kesempatan ada di kita. Dan gunakanlah kesempatan yang masih ada. Boleh tangkap konsep ini? Saya tidak mau detail, tapi saya selalu mengajak kita berpikir. Saya senang supaya kalau kita ketika mendapatkan sesuatu, kita langsung, saya tidak mau kita langsung, oh ya begini. Saya mau supaya kita berpikir, oh ya ternyata begini ya. Ternyata begini. Kira-kira itu pandangan dari saya. Terima kasih Ibu Simatupang. Bagus sekali pertanyaannya. Tuhan berkati. Ada lagi? Ada tambahan deh atau pertanyaan dari live stream? Ada pertanyaan sebenarnya dari Ketua Tilaar. Silakan Ketua Tilaar di-unmute dulu. Ya, Pendeta. Silakan Pak Hani Tilaar ya. Belum di-unmute mungkin itu. Bisa dengar. Ya, sekarang bisa. Saya coba, sudah lama saya nggak ikuti lagi. Saya coba baca arti sebenarnya dari fanatik berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa fanatik artinya satu keyakinan yang sangat kuat terhadap agama atau partai tertentu. Jadi tidak tergoyahkan. Saya tertarik dengan cerita yang mengenai orang Yahudi itu, yang pendeta sampaikan dari awal, bahwa dia melihat banyak penderitaan, termasuk orang tuanya, kemudian dia meninggalkan Tuhan. Saya coba ambil begini. Fanatik mungkin seperti Ayub kan. Saya bisa katakan dia fanatik. Artinya keyakinan yang tak tergoyahkan dia kepada Tuhan. Sehingga walaupun dia sudah luka, bisul-bisul, keluarganya bilang sudah tinggalkan Tuhan, dia tetap setia. Itu fanatik, saya pikir. Dalam kisah seperti Paulus, dia fanatik,
tetapi dia berusaha untuk membunuh orang lain juga. Jadi fanatik mungkin yang saya maksudkan di sini, yang saya coba, nanti pendeta coba koreksi kalau bisa. Jadi fanatiknya Ayub adalah fanatik yang positif, tanpa mengecilkan atau merugikan orang lain. Sedangkan Paulus fanatiknya sebelum dia bertobat negatif, karena dia hanya betul dia sangat kuat kepada keyakinannya agama Yahudi, tetapi dia menganggap orang lain itu tidak benar, harus dibunuh, negatif. Kemudian saya coba ya, yang Ibu Simatupang bilang tadi, apakah kita harus mengalami penderitaan dulu sangat berat baru kita bertobat? Ada dua yang saya coba pikir-pikir yang bisa terjadi. Kalau orang fanatik yang benar, dia berdoa supaya anggota keluarganya itu ada mujizat kesembuhan, tetapi tidak terjadi, dia akan tetap pasrah kepada Tuhan. Sudahlah, itu adalah kehendak Tuhan. Tetapi kalau dia fanatik yang negatif, ketika dia berdoa minta mujizat kesembuhan dan tidak terjadi, dia meninggalkan Tuhan. Itu mungkin pendeta boleh tambahkan. Bagus sekali ya, Pak. Saya share screen dulu. Saya mau kita perhatikan ayat ini karena tadi saya menekankan banyak di ayat ini. Boleh kelihatan? Boleh, pendeta. Oke. Jadi ayat ini adalah ayat yang perlu kita perhatikan ketika kita berbicara tentang segenap hati. Karena pada ayat ini dia menaruh segenap itu pada posisi yang seimbang. Pertanyaannya adalah, bolehkah saya ini fanatik dengan agama saya? Maksudnya mungkin yang dimaksud oleh Pak Tilar tadi adalah kita sungguh-sungguh dengan agama kita. Kira-kira begitu ya. Kita yakin dengan agama kita. Oh ya, itu memang perlu. Perlu sekali. Sebab kalau kita tidak yakin dengan agama ini, berarti kita tidak punya iman terhadap agama ini. Dan kalau kita tidak punya iman, bagaimana itu menuntun kita kepada keselamatan? Kita memang harus yakin bahwa ini agama yang benar, ajaran yang benar, sesuai dengan Alkitab. Nah, persoalan yang terjadi dengan banyak orang adalah hanya aspek ini yang dia tekankan. Aspek agamanya, atau boleh katakan aspek untuk hubungannya dengan Tuhan. Tetapi aspek hubungannya dengan sesama manusia, dia lemah. Kalau dijadikan contoh Ayub itu mungkin orang yang seimbang. Dia mengasihi Allah dengan segenap hati. Dia juga tidak bersifat against orang-orang, bahkan orang-orang yang menekan dia tidak serang balik. Dia adalah orang yang mungkin toleransi dengan mereka itu. Dia sangat mengerti dengan mereka, sehingga sampai akhir kisah Ayub kita mendapati seorang yang betul-betul Ayub yang baik ya, yang hubungannya dengan Tuhan itu tidak tergoyahkan walaupun dengan kondisi sulit, tapi dia juga adalah orang yang baik kepada sesama. Persoalan di Paulus waktu awal atau Saulus ya, kita belum bicara Paulus. Saulus itu sangat fanatik dengan ajarannya sehingga dia mau bunuh orang di luar dari agamanya. Maka dari itu Tuhan roba dia dari hanya mementingkan atau memikirkan agamanya, dia juga harus berpikir orang lain. Sebenarnya di Perjanjian Lama ada contoh yang Tuhan berikan. Saudara ingat di cerita Yunus ya. Cerita Yunus. Kenapa Yunus tidak mau ke Nineve? Selain Nineve itu kota yang penumpah darah disebutkan, dia tahu bahwa ngapain mau selamatkan ini orang-orang Nineve. Dan di akhir dari kisah Yunus kita dapati fanatis Yunus begitu mencintai akan bangsanya, nasionalisnya itu tinggi sekali. Jadi ketika akhirnya seluruh penduduk Nineve bertobat, marah-marah Yunus ini. Kenapa dia tidak mau mereka bertobat? Dia pikir keselamatan hanya untuk dia. Tapi kisah Yunus memberikan contoh bahwa Allah itu seperti yang saya tadi katakan di salah satu ayat, Allah itu mengasihi semua orang. Mana ayat itu saya kasih. Oh iya. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Pertanyaan saya,
apakah Allah itu hanya baik untuk Yunus? Tidak. Tapi apakah Allah baik juga untuk orang Niniwe? Iya. Yunus pikir Allah itu hanya baik untuk dia. Dan dia tidak peduli dengan orang Niniwe. Tapi Tuhan ajarkan, "Dah Yunus, saya juga baik kepada mereka." Saudara baca kata-kata Tuhan tentang Niniwe. Saudara baca buku Yunus ya. Baca buku Yunus kemudian lihat bagaimana kata-kata Tuhan mengenai orang Niniwe. Begitu dia mengasihi. Jadi ini memberikan bukti bahwa Allah itu mengasihi mereka juga. Nah, sebagai umat Tuhan, Tuhan juga menganjurkan atau mengharapkan kita seperti itu. Tidak ada salah dengan kita mengasihi Tuhan, tapi jangan juga kita mengabaikan untuk mengasihi sesama manusia. Atau jangan juga kita hanya mengasihi manusia dan tidak mencintai Tuhan. Dua-dua ini harus seimbang. Itu sebabnya hukum itu katakan pada kedua hukum inilah atau kedua hal inilah hukum itu bergantung. Artinya harus seimbang. Jadi kita mengerti sekarang konsep segenap, bukan hanya aspek vertikal, tapi juga aspek horizontal. Itu harus pada posisi yang seimbang. Sekali lagi saya katakan hidup ini adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan kesempatan untuk berbaik dengan sesama. Kira-kira itu pemahaman yang boleh saya berikan dari pelajaran ini. Jadi saya mau katakan lagi bahwa sebenarnya kalau lihat dari konsep ini ya, maka orang Yahudi itu tidak akan jadi fanatis atau tidak akan menjadi orang yang terlalu eksklusif sebenarnya. Karena dari awal kita melihat bahwa Tuhan itu, bayangkan, nanti saudara juga baca bagaimana Tuhan akhirnya toleransi dengan orang Gibeon, padahal mereka menipu. Coba baca buku Yosua. Ada pembahasan saya tentang Gibeon, pernah saya kirimkan. Ini orang menipu terhadap orang Israel. Toh Tuhan bela mereka. Saudara ingat kisah tentang Rahab. Saudara ingat kisah tentang Tamar. Banyak sekali orang-orang buruk. Tapi Tuhan dengan segala kemurahannya diampuni mereka. Dan akhirnya mereka memperoleh keselamatan. Dan Allah mau kita pun bersikap yang sama terhadap orang-orang demikian. Jadi apakah boleh saya fanatis yang positif ya Pak Ani? Sangat meyakini dengan agama. Saya rasa tidak ada yang salah. Tapi jangan karena itu kita abaikan untuk mengasihi sesama. Boleh jawaban saya itu? Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi satu. Tadi Pendeta David Panjaitan. Dan setelah itu kita akan tambahan mungkin Pendeta Panjaitan. Dan setelah itu kita akan berdoa. Kami persilakan Pendeta David Panjaitan. Mungkin kita akan sambung mungkin besok ya dari tambahan atau pertanyaan. Baiklah, terima kasih untuk diskusi yang kita sudah dengarkan bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa dan mungkin ada yang hal-hal yang akan kita doakan bersama, kami persilakan. Di sini Pendeta Raymond ada yang kita akan doakan cucu dari Tante Rita Piri, namanya Jordan Dale di Manado yang lagi sakit. Dan Ronald Walean dan yang sakit Ronald Walean dan Tante Leli Manuhutu. Silakan Ada lagi Ketua Lelaki.
Halo, selamat malam semua. Saya ingin meminta didoakan ponakan kami yang bernama Brenda Girungan. Dia mengikuti lamaran ujian Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ujian yang pertama atau tes yang pertama dia sudah selesai, sudah lulus. Dia akan bekerja di bagian penyusunan anggaran dan keuangan. Dia salah satu utusan dari, maksudnya dari orang Sulawesi Utara. Tetapi yang masalahnya untuk ujian atau tesnya yang kedua kena hari Sabat. Kedua orang tuanya, terus ada beberapa juga kita orang Advent yang sudah meminta permohonan kepada mereka untuk supaya ujian itu atau tesnya itu jangan jatuh pada hari Sabat untuk tes yang kedua. Tetapi menurut mereka katanya mereka harus mau meeting dulu. Jadi tolong doakan kalau Tuhan berkenan Brenda ini boleh ujian atau ikut tes yang kedua dan tidak jatuh pada hari Sabat. Namanya Brenda Girungan. Terima kasih. Terima kasih Ketua Lalaki. Mungkin masih ada? Baik. Ada yang dari Zoom, Dek? Di live streaming? Hanya yang mungkin yang bisa kita doakan pada saat ini, Pendeta Raymond Kesaul ya, yang tadi dia tuliskan dia baru pulang check up dari dokter dan yang kemarin retak di ribsnya udah dalam masa penyembuhan sekarang, jadi tetap tolong doakan Pendeta Raymond. Reynold. Reinhold Kesaul ya. Oke. Jadi itu aja yang kita akan doakan untuk sekarang ini. Dan jika ada lagi yang akan kita doakan, kami dari tim Doa Fisdak akan selalu mendoakan permohonan doa yang saudara sudah tuliskan atau bawakan kepada kami. Baiklah, kita akan berdoa bersama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Lohonoman. Kami persilakan. Oke, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami berterima kasih memiliki Allah yang hidup, yang sangat mengasihi kami, Allah yang begitu peduli dengan keadaan kami, Allah yang mencintai kami, tidak hanya di saat kami senang, tetapi juga di saat kami dalam keadaan terpuruk. Allah menjadi tempat kami bergantung di saat kami sakit, maupun menjadi sumber sukacita manakala kami menerima banyak berkat dan kesukaan dalam hidup ini. Allah yang ada di masa lalu dan Allah yang tetap hidup saat ini dan menjadi harapan dan kekuatan kami untuk masa depan. Kami memuji nama-Mu dan menyerahkan segala sesuatu. Terima kasih oleh karena kami baru saja memahami bahwa Allah mengasihi kami dengan segenap hati. Sehingga Tuhan juga mengharapkan kami untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati. Kami mengakui banyak kali kami tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Oleh karena ada hal yang lain yang mengganggu, menghambat hubungan kami dengan Tuhan. Ada hal-hal yang kami kasihi di dunia ini melebihi Tuhan. Sehingga cinta kami kepada Tuhan tidak sepenuh hati. Tuhan tolong kami agar kami boleh bertumbuh. Kami boleh memperbaiki apa yang kurang selagi kesempatan Tuhan beri kepada kami semua. Pada kesempatan pagi ini atau malam di waktu Amerika Serikat, kami tundukkan kepala memohon doa khusus kepada beberapa hal, beberapa nama yang perlu didoakan secara khusus. Di sini Tuhan, kami mengingat cucu dari Tante Rita yang ada di rumah sakit, Jordan Dale. Tuhan kiranya akan bantu anak ini untuk segera pulih. Jamah dia
melalui tangan para dokter, alat-alat di rumah sakit, ataupun obat-obat yang diberikan. Kiranya menjadi kuasa untuk mendatangkan kesembuhan baginya. Demikian juga Ronald Walean, Ibu Leli Manuhutu Manopo. Kiranya Tuhan akan nolong dalam pemulihan. Pendeta Reinhold Kesaulia, serta umat-umat Tuhan yang lain barangkali yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang dalam keadaan sakit. Bapa, tolonglah mereka. Jamah tubuh mereka. Berikan kesembuhan agar mereka boleh menggunakan kesehatan yang mereka peroleh untuk pekerjaan Tuhan, menolong sesama, memperbaiki hubungan dengan Tuhan, menjadi berkat di dalam segala sesuatu. Pada kesempatan ini juga kami ingin mendoakan untuk adik kami Brenda Gerungan. Terima kasih Tuhan, pada tes yang pertama dia boleh selesai dengan hasil yang memuaskan, namun dia harus menghadapi tes yang kedua yang jatuh pada hari Sabat. Tentunya ini sebagai umat-Mu yang setia, kami sangat menghindar hal ini terjadi. Tuhan, campur tangan agar Tuhan yang telah menciptakan waktu juga boleh mengubah pikiran dari mereka yang terkait ujian ini, sehingga memberikan kesempatan bagi Brenda untuk boleh mengikuti ujian tidak pada hari Sabat. Tuhan berikan kekuatan iman kepadanya. Juga Tuhan akan menolong agar dia dapat mengikuti ujian ini dengan baik, sehingga mereka boleh tahu kepada siapa dia beribadah, Allah siapa yang menolong dia, dan mereka boleh memuji Tuhan atasnya. Hamba-Mu juga berdoa untuk semua kami yang hadir malam hari ini. Tuhan berkati Pendeta Stephen Rantung dan keluarga yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong mereka di dalam pelayanan. Demikian juga seluruh anggota majelis gereja yang ada, dan juga tim yang menyelenggarakan program ini. Bahkan kami semua, baik yang hadir pada kesempatan ini, maupun yang tidak bersama-sama tetapi mengikuti secara online. Bahkan mereka yang sama sekali tidak dapat mengikuti. Tuhan, berkat rahmat, perlindungan, penyertaan Tuhan, kiranya pun menjadi bagian mereka semua. Kami memuji nama Tuhan. Kami mengakhiri kebaktian ini dengan pujian untuk nama Tuhan, dan mengharapkan berkat-Mu menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya, dan acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kami ucapkan selamat malam, Tuhan memberkati kita, dan atas nama Pendeta Rantung dan tim Sekolah Sabat atau tim Media Ministry mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pendeta Raymond Lohonoman. Tuhan memberkati selalu dalam pelayanan dan keluarga. Semoga semakin sukses dan menjadi kebanggaan keluarga, terutama kepujian untuk nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sampai kita bertemu besok hari.